bahas tentang bentuk aktif dan pasif. Terus bagian 2, sesi keduanya nanti saya sedikit memberikan mini tes berkaitan dengan materi hari ini tentu saja. Ya. Untuk mencari tahu pemahaman Anda tentang apa yang kita sudah bahas, diskusikan, dan latih bersama. Baik, yang masuk di Zoom 43 tadi, yang presensi sekitar 50-an. Ya, lumayan lah. Oke, bentuk kalimat aktif dan kalimat pasif di bahasa Indonesia pun kita juga punya ini ya. Tetapi tentu saja akan berbeda dengan bentuk kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Inggris. Ya. Tapi yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu adalah kenapa kita memilih bentuk kalimat aktif dan kalimat pasif. Itu basicnya dulu. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang bentuknya, ya, penulisannya, penerapannya seperti itu. Dan itu hal yang penting juga. Ya. Jadi kalau Anda menulis kalimat, Anda harus tahu kapan kalimat Anda itu menggunakan bentuk aktif, kapan kalimat Anda itu menggunakan bentuk yang pasif. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu, kalau kalimat pasif itu, saya makan roti, itu kalimat aktif. Saya makan roti, itu kalimat aktif, sederhananya begitu ya. Tapi kalau di di kalimat pasifnya, ya, saya makan roti itu aktif, kalimat pasifnya roti dimakan olehku atau oleh saya. Jadi itu kalau di bahasa Indonesia, ya, contoh kalimat aktif dan pasif. Dan kalau Anda bandingkan baik dari kalimat aktif dan pasif kan ada perbedaannya tuh. Yang tadinya terutama di kata kerja ya, yang tadinya menggunakan kata makan di kalimat aktif, di pasifnya dimakan. Ya, atau mungkin termakan. Nah, kalau dimakan itu lebih maknanya lebih karena sengaja gitu. Tapi kalau termakan tidak sengaja ya kan. Sama aja diinjak sama terinjak itu kan maknanya berbeda. Seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia seperti itu. Dan yang jelas terlihat juga Anda memindahkan yang tadinya saya makan roti, roti itu sebagai objek, begitu. Anda pindahkan ke awal kalimat, di kalimat pasifnya. Jadi roti dimakan olehku, sedangkan Anda sebagai pelakunya dipindah setelah kata kerja kalimat tersebut. Ya. Jadi Anda tahu, oh bentuk pasifnya seperti itu, aktifnya itu. Nah, kenapa dipindahkan gitu? Itu kuncinya di situ. Kenapa sih harus dipindah? Yang tadinya di posisi objek terus dipindah ke awal kalimat. Kenapa? Kan? Harus ada alasannya. Tidak bisa asal juga. Makanya kita harus tahu menggunakan kalimat yang tepat. Karena informasinya akan berbeda. Boleh dikatakan nanti penegasannya akan berbeda. Yang dijadikan fokus kalimat juga akan berbeda dengan Anda memindahkan bagian kalimat itu. Yang tadinya objek dipindahkan ke awal kalimat menjadi subjek kalimat. Seperti itu. Ya. Jadi nanti itu yang perlu dipahami di awal. Dan baru setelah itu kita coba mengetahui bentuknya seperti apa. Nah, kalau di bahasa Inggris nanti bentuk kalimat pasif itu seperti ini. A mess was made. Nah, di sini. Ya, a mess was made in the kitchen. Nah, itu pasif. Kalau kalimat aktifnya Norman made a mess. Nah, kalau Anda cermati di sini kan dia hanya menggeser. Ya. Yang tadinya mess di posisi di sini dipindahkan ke awal kalimat kan. Nah, lihat. Di sini ada verbnya, di sini ada verbnya. Nah, ada pergeseran di situ. Dan seperti saya katakan tadi, ada alasannya, begitu ya. Jadi tidak bisa asal Anda membuat kalimat aktif dan kalimat pasif. Di bahasa Indonesia pun sama. Nah, saya masuk ke ininya. Nah, ini. Kapan kita membuat kalimat aktif? Kapan Anda membuat kalimat pasif? Jadi kalau kita bicara kalimat, itu kan pasti ada
sesuatu yang ingin kita katakan, sesuatu yang ingin kita tegaskan, sesuatu yang ingin kita bahas. Dan sesuatu yang Anda ingin tegaskan, tekankan, dan bahas itu biasanya jadi fokus kalimat. Menjadi pokok pembicaraan atau pembahasan di kalimat itu. Dan itu biasanya akan disebut sebagai subjek. Ya, subjek kalimat. Nah, kalau di kalimat aktif, subjek kalimat itu adalah orang atau sesuatu yang melakukan kegiatan. Ya, di kalimat aktif ya. Maka di kalimat aktif, the focus on of the sentence is on the subject. Sorry. The focus of the sentence is on the subject. Performing the action. Ya, subjek itu bisa orang, bisa benda ya. Oke. Yang melakukan sebuah kegiatan. Action. Nah, itu kalau kalimat aktif. Yang tadi, ya kan, contoh di judul slide tadi itu. Di orang kan. Sedangkan untuk pasif sendiri, nah itu saja berbeda. Kalau tadi yang kalimat aktif fokusnya pada pelakunya gitu. Jadi itu ya, secara mudah kelihatan pelakunya. Ya, tapi kalau di kalimat pasif fokusnya lebih pada benda atau orang yang dikenai kegiatan. Fokusnya ke situ. Tapi benda atau orang yang dikenai kegiatan itu diletakkan di awal kalimat nanti. Dengan Mason made a mess. Mess was made. Kayak gitu. Kalau dicontohkan. Jadi balik. Ya. Jadi tergantung nanti fokus kalimat Anda berarti kan ya. Kalau fokus kalimat Anda kepada pelakunya, kalimat Anda pasti kalimat bentuknya aktif. Tapi jika Anda fokus pada benda atau orang yang menerima kegiatan atau dikenai kegiatan, kalimat Anda akan menjadi bentuk kalimat pasif, pilihannya harus seperti itu. Dan itu penting sekali nanti supaya membantu Anda untuk lebih fokus atau menegaskan informasi yang memang itu penting, yang berkaitan dengan orang atau benda. Jadi sesuatu yang Anda letakkan di awal kalimat sebagai subjek kalimat itu mengindikasikan bahwa itu penting. Itu yang akan dibahas di bagian berikutnya dari apa yang Anda tulis jika itu dalam bentuk paragraf begitu. Jadi akan membuat itu berkesinambungan kalimat yang di situ bisa nyambung karena saling berkaitan. Kadang kan kita tidak selalu membicarakan subjek atau pelakunya gitu kan. Kadang kita harus juga menegaskan objeknya gitu kan. Kadang seperti itu ada perpindahan fokus pembahasan. Maka di saat itulah kalimat bentuk aktif dan pasif itu diperlukan. Basicnya sama antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Prinsip penggunaan aktif pasif sama. Tapi yang membedakan adalah nanti pembentukannya. Ya sama saja kalau di bahasa Indonesia intinya kan kalimatnya sama, tapi bedanya kalau di bahasa Inggris ada tensi, ada beberapa hal sederhana yang membedakan gitu tata bahasanya. Tapi esensi kalimatnya kan sama menyampaikan informasi. Tapi ada hal detail yang membedakan gitu ya, basic prinsipalnya berbeda gitu kan. Secara penulisan. Tapi fungsi umumnya kan secara global sama. Ya, kalimat apapun itu. Oke. Nah, kalau di sini misalnya, nah, contoh pertama, popcorn is sold in movie theaters. Jadi yang ingin saya pesankan di sini, ya perhatikan, cermati dan coba lihat kalau Anda menemukan kalimat pasif begitu ya. Kalau Anda berlatih membuat kalimat pasif gitu kan. Nah, kalau penggunaan apa subjeknya sih sama, jadi dia harus benda ya. Misalnya di sini ada popcorn, old movies, many movies. Di sini kan subjek kalimat pasifnya. Jadi yang tentu saja harus benda ya, pastikan itu benda. Nah, berikutnya yang Anda harus selalu cek adalah di bentuk kata kerjanya. Bentuk kata kerjanya. Di situ ada is sold where film have been made.
polanya nanti secara umum akan seperti ini. Be plus past participle. Saya harap Anda masih ingat participle. Di pertemuan yang lalu sudah dibahas ini. Past participle itu adalah verb 3. Verb 3. Oke. Nah, dan ini digunakan untuk kata kerja gitu ya. Nah, kalau yang past participle yang lalu-lalu kita pelajari dia dipakai untuk adjektif. Itu berbeda nanti. Nah, jadi pola dasarnya untuk pasif adalah seperti ini di bahasa Inggris. Nah, be itu is-nya ini. Nah, ini ada itu. Jadi di sini ya. Terus ada were. Terus ada nanti have been. Nah, kenapa ada perbedaan di situ? Karena ya kita bicara tenses nanti. Itu yang memang harus diterapkan juga kalau kita menulis bahasa Inggris. Tensesnya. Jadi tidak bisa dilepaskan dari tenses. Ya, jadi nanti kalau misalnya kita mencermati pasif, nanti kita coba di latihannya ya. Jadi untuk juga mencermati tenses. Setelah itu pola kalimatnya, terutama di verb-nya sebenarnya. Kalau nanti Anda berlatih dari ada kalimat pasif, terus Anda mencoba membuatnya menjadi pasif, sebenarnya bagian lain itu hanya memindahkan saja. Sedangkan yang harus diubah apa? Kata kerjanya. Contoh di bawahnya itu. Di sini ada kalimat aktif. The children saw the movie. Nah, sebelahnya kan ada subjek, the children, objeknya, the movie, seperti itu. Nah, kalau seperti itu, Anda kan tinggal memindah aja kalau mau membuat kalimat pasif. Dengan tujuan Anda ingin membahas movies-nya. Anda ingin membahas filmnya. Jadi Anda ingin fokus ke filmnya, bukan anak-anaknya. Maka kalimatnya akan berubah menjadi kalimat pasif. Ya, menjadi the movie was seen by the children. Nah, kalau Anda cermati kan the children-nya sama, dia cuma ditambahkan by saja di sini. Oleh anak-anak. Atau kalau di bahasa Indonesia bisa film itu dilihat anak-anak itu juga bisa tanpa oleh anak-anak kan. Bisa juga di bahasa Indonesia. Tadi di bahasa Inggris kalau seperti ini harus pakai by. Itu ya harus selalu dilihat ada shifting di terjemahan itu memang kadang Anda harus menambahkan kata atau mengurangi kata untuk membuat kalimat itu lebih alami, natural yang memang biasanya dipakai di bahasa tersebut gitu. Itu prosesnya. Jadi kalau Anda menerjemahkan terus semua kata diterjemahkan ya kadang bisa salah karena karena malah jadi aneh kan gitu. Tidak natural. Itu yang secara prinsip dalam mengalih bahasakan atau menerjemahkan. Tapi di kalimat pasif itu Anda cuma memindahkan saja. Terus seperti saya katakan yang diubah itu hanya verbnya. Yang tadinya saw jadi was seen. Dari prinsip ini tadi. Be plus past participle. Be-nya apa? Was. Terus ada seen. Sedangkan be itu kan to be. To be kan ada pilihannya am, is, are seperti yang tadi. Is sold di atas tadi. Nah, were, have been. Nah, kapan kita harus menyesuaikan be-nya itu ke dalam bentuk itu, ya? Ya, dilihat tesisnya. Tesisnya itu dilihat dari mana? Kata kerjanya. Jadi kalau Anda membuatnya dari kalimat aktif, cermati kata kerja kalimat aktifnya. Kalimat aktifnya kan tadi so. So itu kan verb 2. Verb 2 gitu kan. Verb 2 itu kan simple past. Nah, kalau simple past Anda to be-nya pakai was. Bukan were ya. Kenapa? Lihat depannya. Nanti saya jelaskan juga. Ya. Nah, was-nya pilihan dari mana? Nah, karena dia verb to be tadi. Simple past. Terus sin-nya dari mana? Nah, sin itu adalah verb 3 dari so. Nah, verb 3. Harus seperti itu. Itu pengubahan dari aktif ke pasif. Tapi nanti sebenarnya kalau Anda sudah bisa memahami bentuk pasif, Anda bisa langsung sebenarnya membuat kalimat pasif ya langsung tanpa harus dari kalimat aktif.
Bisa juga nanti Anda bisa mengubah kalimat pasif jadi aktif lagi, tergantung kebutuhannya. Fokus dari kalimat itu berubah tidak ya kepada pelakunya, kembali lagi ke pelakunya enggak gitu. Atau tetap sebagai objeknya fokusnya ya, gitu. Itu berbeda. Ya, jadi itu yang perlu berhati-hati jika nanti salah satunya membuat pasif. Penyusunan kalimatnya, peletakan tadi pelaku sama receiver yang menerima kegiatan, bisa dikatakan pelaku itu sebutan lainnya agent ya. Terus yang objeknya gitu, yang menerima kegiatan namanya receiver gitu kan, ada istilah seperti itu biasanya. Di agent itu, nah children kan yang melihat itu ditaruh di belakang, itu kalau di PC namanya agent lah. Bukan sebagai subjek kalimat, karena yang dikatakan subjek kalimat itu yang menjadi fokus kalimat itu namanya subjek. Istilah ya umumnya begitu, makanya dikatakan subjek kan, topik kalimat bisa dikatakan seperti apa yang dibahas di kalimat. Ini apa definisi subjek kalimat sebenarnya seperti itu. Nah, jadi kalau di passive subjeknya jadi movie. Nah, tapi istilah lebih khususnya supaya tidak bingung itu receiver. Jadi receiver itu yang menerima. Ya kan movie kan yang menerima kegiatan dilihat itu. Nah, jadi coba nanti cermati dengan memaknai itu, pahami betul-betul itu melatih logika. Salah satunya begitu. Nah, tuh. Jadi tadi contohnya kan adalah mengubah dari kalimat pasif dari kalimat aktif ke pasif sebenarnya kan ya. Itu untuk membantu Anda lebih memahami lagi tentang kalimat pasif elemennya apa secara sederhana. Nah, tapi nanti ada timbul pertanyaan, apakah semua kalimat aktif itu bisa dibuat menjadi kalimat pasif? Kan ada yang bertanya seperti itu. Apakah semua kalimat aktif bisa dipasifkan gitu ya? Nah, tidak bisa jawabannya. Mungkin ada yang sudah tahu juga. Kenapa? Kalau kita cermati, kata kerja sendiri sebenarnya dibagi jadi dua. Namanya transitif dan intransitif. Nah, transitif itu adalah kata kerja yang memang dia harus wajib ada objeknya. Sedangkan intransitif nggak perlu objek. Nah, kalau Anda cermati contoh di awal tadi, yang ada kalimat aktifnya, ya itu setelah kata kerja ada objeknya, ya kan? Nah, gitu. Jadi ya baru bisa dibuat jadi pasif begitu. Jadi kalau secara umum bisa dikatakan seperti ini. Jika kalimat itu tidak ada objeknya, kalimat itu tidak bisa dibuat menjadi kalimat pasif. Itu kalau nanti ada yang iseng tanya ya. Dan saya ngetes gitu ya. Ini kalimat pasifnya gimana nih? Saya kasih kalimat aktifnya. Mikir kasih. Ya. I sleep last night. Kalimat pasifnya apa? I sleep last night. Bingung ya. Kan kalimat aktif. Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada objeknya. I, subjek. Sleep, kata kerja. Last night, keterangan. Objeknya mana? Keterangan Nggak waktu. ada. Ya, keterangan waktu. Objeknya mana? Nggak ada. Jadi sampai kapanpun nggak akan bisa Anda pasifkan. Dan di sini ada golongan kata kerja yang dia tidak memerlukan objek. Ya, gitu. Sebenarnya kata look, you look happy bisa. Bisa dipasifkan? Nggak bisa. Happy itu adjektif. Iya kan? Seperti itu. Nah, itu yang perlu berhati-hati supaya kita tidak bingung gitu. Nanti bisa Anda sambil pelajari sendiri ini. Dan ini kata-kata yang umum ya kan. Saya yakin semua tahu artinya di sini. Ya. Nah, itu dipakai di kalimat aktif yang nanti tidak bisa Anda buat jadi kalimat pasif. Itu udah pasti gitu. Ya. Tuh. Jadi be careful itu. Ya. Itu. Jadi kalau Anda cermati di sini kan karena di sini ada objeknya kan. Ada objeknya. Makanya dipasifkan. Nah, di sini juga ada objek ini. Kuncinya kan di sini. Jika kalimat aktif itu ada objeknya, tentu saja bisa dibuat pasifnya. The first animated film was created. Ya. These cartoons were drawn by studio artists. Nah,
Bisa, karena ada objeknya semua gitu. Karena yang kalimat di bawah ini nggak bisa, nggak ada objeknya. Kalau Anda cari nggak ada objeknya. Itu yang dinamakan transitive verb dan intransitif. Ya, kata kerja yang dia perlu objek, kata kerja yang tidak perlu objek. Memang seperti itu. Tuh. Be careful ya nanti. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut. Dan kalau tadi kan golongan intransitif jelas. Tapi ada nanti kata kerja yang abu-abu gitu. Nanti bisa ada dua fungsi, transitif, intransitif. Contohnya live, tergantung maknanya nanti. Ya. Live itu kalau nanti diartikan ya tergantung konteks nanti. Kalau Disney left Kansas City in 1923, itu kalimatnya menggunakan kata kerja yang sifatnya di sini left itu intransitif. Nggak perlu objek. Kansas City itu adalah tempat, keterangan tempat. Nggak ada objeknya di sini. Karena dia bermakna go away. Ya, go away from. Ya kan? Meninggalkan tempat. Kan? Kan tidak dikenai kan, tidak dikenai action kan gitu. Nah, tapi jika nanti apa leave itu diartikan tidak diambil, nah itu baru nanti masuk transitive verb di sini. Berarti dia bisa dibuat pasif. The DVD was left in the DVD player. Nah, so, terus kata yang lain ada change dan move. Ini kan yang kata-kata yang sering umum dipakai gitu. Nanti nggak bingung juga gitu. Nah, jika change ini bersifat dia alamiah, natural gitu kan, dia masuk yang intransitif. Karena dia natural process. Contoh, ya, cartoons have changed a lot over the years. Ini proses alamiah dia. Terjadi secara alami karena ada perkembangan teknologi dan lain sebagainya, bergerak inovasi di bidang uh, animasi dan lain sebagainya. Jadi have changed, tapi ini natural process, ya kan? Natural, alamiah. Ya. Sedangkan nanti kalau dia masuk transitif, nah karena someone causes the change, karena seseorang itu yang menimbulkan perubahan itu. Nah, misalnya di sini change. Tapi di sini light bulb ya, bola lampu diganti. Karena bola lampu tidak bisa secara alami berganti gitu kan. Ganti sendiri jalan-jalan gitu ya. Keluar kalau mati dia keluar sendiri dari tempatnya kan ya. Jadi itu change yang masuk dan sebagai transitif. Nah, sedangkan untuk move sendiri sama. Ya. It look like the characters are moving. Itu seperti hidup. Ya kan? Seperti hidup moving, bergerak-gerak sendiri gitu maksudnya. Nah, itu kalau itu masuk intransitif. Tapi kalau dia move yang masuk transitif, ini the chairs were moved. Jadi hati-hati di situ. Kalau seperti ini, ya ini pasif dia. Sedangkan yang E ini tidak bisa dipasifkan. Karena ya tadi itu maknanya berbeda. Itu yang berbeda. Dan kalau ini Anda sering memakai ya. Kalau Anda ya menceritakan riwayat hidup seseorang gitu kan. Misalnya Walt Disney was born. Nah, di sini bukan kalimat aktif ini. Bukan kalimat pasif, sorry. Karena apa? Born di sini bukan verb 3 ya sebagai kata kerja, tapi dia di sini buat pasif, tulis pasifnya. Jika tidak bisa ditulis no change.
Kalau ada yang mau mencoba, silakan diketik di chat. Langsung jawabannya aja. Kalau memang dia nomor 1 itu ada kalimat pasifnya, tulis kalimat pasifnya. Kalau nomor 1 itu tidak bisa dibuat kalimat pasif, ya tulis no change. Tulis nomornya, ya kan? Seperti itu. Coba kalau ada yang mau. Ngisinya di mana ya, Pak? Kenapa? Ngisinya di mana? Ngerjainnya di mana? Nulis di apa? Ketik di chat aja kalau. Oh, Nah, ketik di chat aja. Pendek kok ini. Oke, saya lihat sudah ada yang jawab. Oke. Ada yang jawab nomor 2 nih, Raka, Mas Raka nih. Nanti a box of popcorn was left on the seat. Okay, by someone. Oke. Oke. Ya, jadi nomor 2 bisa dipastikan. Oke. Oh, ini Mauridan juga bisa. Oke, coba nih. Nah, ini bedanya cuma by someone-nya ya. Ada yang nomor 5 no change. Ini benar. Oke. Hmm. Oke. No change, number 5, no change. Tadi habis disebut jadi ingat langsung ya. No change nomor 5. Oke. Oke, masih ada number 1, number 3, dan number 4. Number 4, no change. Oke, good. Number 1, no change. Number 1, Fabrico, no change. Oke. Number 3. Ini number 3. Number 3, no change. Oke. Thank you Mas Raka. Oh, diborong nih Mas Raka nih, borong nih. Oke. Ya, oke. Yes. Yes, correct ya. Jadi yang bisa dipasifkan hanya nomor 2. Karena kalau Anda lihat secara jelas ya, ya cuma itu yang ada subjek, someone, terus ada objeknya, a box of popcorn. Ada kata kerja actionnya. Begitu. Yang lainnya nggak ada. Entah nggak ada objeknya, entah nggak ada subjek, ya begitu saja. Jadi dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Bagaimana nanti Anda bisa membuat kalimat pasif ataupun kalimat aktif. Begitu juga sebaliknya, gitu. Terima kasih ya. Oke. Nah, itu yang harus dipahami dulu pertama kali kalau memang Anda ingin menguasai pasif dan aktif sebenarnya. Itu dulu. Kalau itu masih bingung ya Anda harus lebih giat lagi untuk memahami ini dulu. Ada subjek, verb, objeknya dulu diutak-atik begitu. Itu step by step memang ya. Itu pesan. Tapi itu terpenting untuk dilatih. Nah, berlatihnya bisa Anda dengan seperti ini, melihat teks, melihat penggunaan kalimatnya, aktif atau pasif. Kalau ada pasifnya, coba dicari elemennya gitu kan. Nah, ini kan kalau Anda cermati, ini adalah tadi polanya tadi. Be plus past participle. Jadi pola dasar dulu, sebelum nanti kita kembangkan ke bentuk yang lain, jadi menggunakan tenses-tenses yang lain. Tapi ini dulu basicnya. Is chosen, was attended. Nah, Anda harus kritik kok. Oh, ini kok bisa di sini pakai is? Oh, is kan Anda lihat itu to be untuk present. Nah, kenapa di sini bisa pakai was? Ada pergantian. Yaitu konteks waktu sebenarnya nanti dalam pemakaian kaitannya seperti di paragraf seperti ini, nanti konteksnya berkaitan dengan waktu kejadiannya, informasinya seperti apa.
Nah, kalau di sini kan is chosen. Kalau Anda present tense berarti ini yang berkaitan dengan yang sekarang terjadi, fakta yang terjadi, kebenaran yang ada masih diakui sampai sekarang. Sedangkan nanti untuk yang penggunaan past tense itu menyangkut yang sudah lampau. Was ini indikatornya di sini. Nah, ada keterangan waktunya. Itu bedanya di situ. Kenapa ada perbedaan di salah satunya to be. Di sini ada lagi. Nah, ini juga past tense karena apa? Di sini ada, ya kan? Nah, terus ini ada word, ada was. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Nah, tapi ini sebenarnya tergantung di sini melihat ini. Ya, subjek kalimat itu jamak atau tunggal. Itu yang sering kelewatan. Terus di sini juga, ini kan lampau juga. Tapi lihat ada since di sini, artinya sejak. Maka Anda pakai present perfect, di sini pakai has been. Kenapa? Artinya sejak. Artinya sejak dimulai, iya dimulai di lampau. Tapi sekarang masih kan gitu. Itu tenses. Untuk mengingatkan kembali aja. Berkaitan dengan tenses. Karena itu penting sekali di bahasa Inggris. Maksud saya seperti itu. Bukan ingin membuat Anda bingung. Ya, untuk supaya Anda bisa melihat kembali lah, gitu, mereview kembali pelan-pelan gitu. Saya tidak mau memaksa Anda untuk langsung bisa, nggak mungkin tuh. Perlu proses semua itu. Ya gitu. Yang penting berhati-hati saja nanti kalau menggunakan kalimat ya bahasa Inggris atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris, bahwa memang tenses harus selalu diperhatikan, terutama di situasi resmi, ya komunikasi resmi, bahasa pendidikan, penelitian. Nah itu harus jangan sampai salah kata bahasanya seperti itu. Kalau salah-salah ada kelihatan nggak terdidik soalnya kayak gitu. Dan kadang orang melihat dari tulisannya. Kalau dulu kan ngelamar kerja suruh tulis tangan kan dulu. Ya, sekarang kan ngelamar kerja bisa diketik. Tapi kan nanti ada interview juga. Jadi pribadinya bisa dia situ. Ya mungkin kadang Anda suruh tanda tangan, dilihat tanda tangannya. Seperti orangnya kayak apa kan ada yang apa teorinya untuk itu. Nah itu maksudnya gitu. Jadi yang penting silakan nanti dicermati. Nah, oke. Dan kadang ciri dari kalimat pasif kan ada by tadi, ada penggunaan by. Tapi sebenarnya secara umum ya di pasif itu yang dipakai adalah by-nya hilang. Jadi more frequently without an agent. Agent itu yang pakai by gitu, oleh seseorang. Nah, gitu. Penggunaan by di situ. Ya. Secara umum ya yang muncul itu ada kalimat pasif yang tidak menggunakan by. Walaupun karena beberapa ada yang menggunakan by. Tapi secara umum yang sering dipakai adalah kalimat pasif yang tidak menggunakan by. Contohnya gini, invitation have been sent out. Nggak ada by-nya. The winners names are played. Nggak ada by-nya. Jadi kadang orang nebak, ini pasif atau aktif, dengan melihat by-nya itu kadang bisa tertipu juga. Tidak semua kalimat pasif menerapkan itu. Ya, secara umum memang bisa dan boleh. Ya, saya rangkum ya, ini kan banyak nih. Tapi nanti Anda bisa detail baca sendiri di sini. Tapi saya rangkum seperti ini. Jadi di kalimat pasif Anda bisa menghilangkan by. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, we do not know who, what the doer or agent is. Kita tidak tahu siapa pelakunya. Nih, nggak ada by ya. Yang tadi contoh di awal tadi yang Anda lihat itu, a box of popcorn was left, ya, was left on the chair. Ya. Seharusnya by someone-nya emang nggak ditulis, gitu kan. Tadi ada yang nulis ya, by someone, walaupun beda posisi ya. Jadi ditulis.
Sebenarnya nggak usah. Karena apa? Kita nggak tahu siapa. Karena someone. Anda tahu siapa? Nggak tahu. Ya, seseorang. Siapa? Nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, dihilangkan aja. Apa? Tata keramanya gitu sebenarnya. Karena sama aja ada tulis juga nggak tahu siapa gitu ya. Makanya dihilangkan. Itu yang pertama. Ya. Oke. Jadi a box of popcorn was left on the chair. Titik. Itu bisa karena informasinya sama saja. Pasti yang meninggalkan orang loh. Tapi siapa? Nggak tahu. Meninggal usah ditulis, tapi ada yang meninggal. Gitu. Atau jika pelakunya itu udah umum, jadi diketahui semua orang. Contohnya. Nah, nanti kalau terputus misalnya ya koneksinya nanti relink lagi ya, diklik lagi itu link yang sama dia. Siapa? Ini misalnya, the doer or agent is obvious. Jadi pelaku polisi, ya polisi satpam hansip nggak bisa. Makanya nggak perlu ditulis by the police, by the highway patrol, nggak usah. Ya, sudah jelas polisi pasti itu. Nah, bukan oknum ya, kalau oknum mungkin ditulis baik namanya. Kalau itu memang penting ditulis, tapi ada gitu. Kenapa bisa ditulis itu? Atau yang terakhir, the doer or agent is not important. Jadi pelakunya itu nggak penting, siapa itu nggak penting. Gitu. Ya, the rubbish is removed. Sampahnya udah diambil, yang penting itu sampahnya udah ambil. Yang ngambil siapa ya? Ya pasti tukang sampah ya, udah tahu pasti tukang sampah. Ya ada bayar bulanan gitu kan. Iya, nggak mungkin tetangga ada ngambilin sampah Anda. Baru tahu. Dan itu nggak penting, yang penting sampah saya udah bersih. Siapa ngambil nggak penting. Itu bagi Anda yang pernah disakiti seseorang, Anda sering mengatakan my heart was broken. Ya, hati saya disakiti. Siapa yang nyakiti? Nggak penting. Makanya nggak usah ditulis namanya di situ. My heart was broken by my ex. Nggak usah, nggak penting itu. Lupakan aja, kan gitu. Jadi kan seringnya kan gitu ya, nggak penting. Gitu. Ya. Jadi ada nanti pasif yang memang seringnya tidak menggunakan by. Gitu. Jadi jangan tertipu. Oh ini nggak ada by-nya, bukan mas. Ya, tunggu dulu. Melihatnya dari mana? Dari verb-nya. Be plus verb 3 secara dasar seperti itu. Jadi tergantung tesisnya tinggal dikembangkan gitu. Dan yang sering terlupakan juga adalah penggunaan to be di sini. Jadi selalu dengan jamak tunggal. Dan pesan saya irregular past participle. Nah, seperti misalnya ini irregular. Contohnya ya, irregular verb, bentuk kata kerja ketiga tapi dia masuk irregular verb. Nah itu yang perlu memang kalau yang belum tahu, belum ingat ya harus diingat gitu ya. Kalau nanti diperlukan Anda bisa mengerjakan atau menerapkan atau menggunakan verb itu. To be tentu saja tidak boleh dilupakan. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Pentingnya di sini. Sorry. Nah, jadi di sini ada is finish. Jadi dilihat dari verbnya salah satu. Kalau Anda lihat by-nya kan nggak ada. Tapi ini pasti. Penentuan B-nya dulu lah. Ya, sekalian mengingatkan kembali. Kenapa are? Karena lihat subjek. Subjek di kalimat pasifnya. Tunggal, jamak. Nah, jadi harus tahu oh, kata benda itu jamak atau tunggal. Cermati betul-betul. Sedangkan jadi kalimat ketiga dan keempat ini ada was dan were, sama konsepnya. Jamak, tunggal, ini tunggal, yang were ini jamak, ada isinya. Ini ada Nah, dan antara kalimat kedua ke satu dan kedua, ketiga dan empat kan berbeda juga. Yang satu dan dua itu ada is, ada are. Yang tiga keempat itu ada was, ada were. Bedanya apa?
tensesnya. Kalau yang kalimat pertama dan kedua itu present tense. Jadi dilihat dari mana present tense? Kalau dia dari kalimat aktif, perhatikan kata kerja kalimat aktifnya. Nah, ini verb one. Atau kadang nanti verb 1 plus ses gitu. Nah, jika subjeknya tunggal, kalau ini kebetulan subjeknya I semua. Jadi karena dia present tense, maka pilihannya adalah dia menggunakan to be present tense. Nah, di sini melihat ini ya kata kerja di bentuk aktifnya jika memang dia diambil dari bentuk aktif. Tapi kalau bentuk pasif langsung Anda buat pasif ya harus ingat tenses itu di ya. Sedangkan untuk yang was done were itu melihat verbnya juga finish. Ini bentuk kata kerja keberapa? Bentuk kata kerja kedua ya. Bentuk kata kerja kedua. Berarti kalau kita bicara tenses kalau dia bentuk kata kerja kedua itu simple past. Yang tadi simple present. Nah, pilihan to be past-nya dilihat dari situ. Begitu caranya. Jika memang Anda nanti ada kalimat aktif, Anda ingin pasifkan. Jadi tenses betul-betul harus diingat. Kalau enggak pasti salah. Banyak yang perlu dicermati ya. Tenses, terus to be, terus past participle-nya. Nah, kalau yang lain kan tinggal pindah-pindah aja sebenarnya. Dan tambahan-tambahan dari tadi penggunaan by, prinsip penggunaan by itu ya. Nah, memang tambahan yang harus kita tahu kalau tidak seperti itu. Nah, ini polanya. Ada yang pola seperti contoh kalimat, tapi saya menggunakannya ini hal kayak he ya. Kan Anda juga udah tahu kalau subjek itu bisa he, bisa they, bisa we, dan tentu saja kebetulan karena dia pakai ini kan delivers. Tapi kalau nanti apa misalnya you deliver itu juga. Tapi coba lihat. Jadi penentuan ini dilihat dari sini. Ya. Simple present cirinya begini, pengaruhnya ke sini, ini pengaruhnya ke to be. Sedangkan untuk ininya sama semua. Jadi enaknya kalau di pasif pasti pakai verb 3. Enaknya di situ. Jadi pasti kan itu verb 3. Nah, kebetulan di sini saya contohnya pakai yang regular. Ada yang irregular tadi. Yang berhati-hati ya kan. Ada pas. Dari mana Anda bisa tahu itu pas simple? Dari verbnya. Dari kata kerja. Jadi Anda melihat tense itu, terus ini mempengaruhi apa kalau nanti di pasif? To be-nya saja. Ini yang Anda harus lihat. Nah, ini pasti verb 3. Jadi semua verb 3 di sini. Itu. Semuanya verb 3 tuh. Nah, tinggal nah seterusnya ya, tesis yang lain. Tinggal nanti dicermati. Nah, biasanya kalau nanti ketemu yang continuousnya, ini kan present continuous. Di present continuous di sini ada is. Wah, ada is. Terus di kalimat pasifnya ada pakai is enggak? Depends. Coba di sini pakai is. Terus di pasifnya dipakai ah, kok bisa? Ya, is ini kenapa? Is ini karena melihat sini. Is ini. Makanya di sini antara ini dan ini berbeda. Tidak sama kan gitu. Antara is dan ini. Kalau Anda cermati yang lalu-lalu kan gitu, yang di atas di atas. The letters are. The letters first. Kenapa? Ya dengan melihat ini ya depannya dulu. Terus pilihan kenapa were bukan are karena dia past. Kenapa are bukan were karena dia present simple. Ya, gitu. Banyak yang dulu itulah bahasa Inggris. Nanti kalau udah terbiasa, Anda udah langsung tahu kok. Saya yakin ada beberapa dari Anda yang langsung tahu. Gitu. Tapi saya sedikit ulang ya, jadi jangan bosan. Saya mengulang ya. Yang masih belum paham gitu ya. Kalau sudah paham nanti tolong bantu temannya gitu. Jelaskan ke temannya juga gitu ya. Oke. Oke. Hmm.
Maulida bertanya nih, yang present kalau letternya pakai S berarti pasifnya pakai is. Kebalik. Kalau lettersnya nggak pakai nggak pakai kalau lettersnya nggak pakai S berarti pakai is. Benar begitu. Ya, ya Mas Boyko izin ke toilet ya. Asal balik tadi ya, jangan tidur di toilet. Toilet aja izin. Nggak apa-apa ya. Kalau nanti saya tanya berarti lagi izin, saya panggil-panggil lagi izin, oh ya nggak apa-apa. Oke, ya silahkan Mas Boyko. Pak, permisi Pak. Ya, Yang pertanyaannya Wildan tadi dijelasin lagi nggak Pak? Saya masih kurang paham. ya, yang Yang letters. letter itu. Oke. Dilihat di sini ya. Ini lettersnya pakai S ya. Maka di pasifnya kalau lihat tensesnya Pasifnya kan are. begitu. Kalau nggak pakai S di pasifnya Is. betul, kayak gitu. Ya. Berarti ngikutin itunya. Simpelnya kan ngiri objeknya atau Pak? Objeknya maju ya, atau yang enggak di gitu depan kan. ya, yang di depannya itu kata benda yang di depannya itu jamak tunggal. Gitu aja sih sebenarnya lihatnya. Oke. Sederhana ya. Sederhana tapi kalau nggak tahu juga bingung gitu. Gitu. Ya, itu kalau yang tensesnya present ya. Kalau nanti pas juga sama saja. Kalau pakai S dia were. Kalau nggak pakai S dia was. Itu aja sih. Iya, sama saja konsepnya. Begitu. Ya, memang itu sepele sekali, tapi kalau nggak tahu jadi salah kalimatnya sebenarnya. Sebenarnya. Tapi kalau dosanya baik kadang dibenerin. Itu yang perlu dilatih memang. Perlu dibiasakan sih. Saya yakin Anda sudah tahu teori itu perlu ketelitian salah satu. Jadi saya sering mengatakan kalau bahasa Inggris itu salah satu bahasa yang melatih ketelitian Anda. Soalnya kurang dikit aja maknanya bisa beda. Ini kan kalau kita bicara kan kata benda, letter itu. Hilang S-nya aja udah beda jumlahnya. Gitu loh. Iya. I have a friend, I have friends itu udah beda. Jadi begitu. Ya. Thank you, very good question. Ya. Ada lagi mungkin? Itu ya, tapi itu memang yang harus dicermati. Yang selalu saya pesankan gitu ya. Di jamak tunggal to be kata kerja. Begitu. Dan di sini Anda bisa lihat ya. Karena tadi saya kata kebetulan ini contohnya pakai jamak semua letters. Tapi itu tadi ya, nanti kalau Anda pelajari udah tahu sekarang. Oh, kalau S-nya hilang pakai yang is atau yang pakai was gitu kalau tensesnya present atau past begitu. Kalau perfect juga sama nih, nah, perfect tense. Di sini kan pakai have nih. Nah, kan beda sendiri. Ini pakai have nih. Kalau di perfect tense ada dua kan, ada have sama has. Nah, konsepnya sama itu. Kalau letters pakai have. Kalau letter pakai has. Nah, gitu. Jangan kebalik ya. Gitu ya. Kalau letter pakai has. Kalau letters ada S-nya, mendesis pakai have. Itu pilihannya karena dia present perfect. Ada dua pilihan nanti, have atau has. Sedangkan untuk yang past di sini nggak ada had, nggak pengaruh. Mau jamak ada S, mau nggak ada S tetap had. Aman kalau itu. Nah, yang past participle, past perfect ya. Nah, itu nggak masalah. Jadi yang perlu berhati-hati to be yang di simple present maupun simple past. Terus untuk yang continuous juga sama karena itu pasti ada to be-nya. Terus yang present perfect. Ya, present perfect. Ada have, ada has. Nah, itu. Jadi ada yang seperti itu yang perlu berhati-hati. Nah, untuk rumusnya kan ya, aku pakai rumus ya. Nah, ini kan ada was atau were, am, are atau is, nah kayak itu. Jadi Anda udah tahu sekarang pilihannya. Itu yang perfect itu ya tadi deh. Have atau has tadi, karena jamak tunggal ya. Kalau jamak have, kalau tunggal has yang di depannya, gitu kan? Itu aja sih. Itu. Ini membuat apa? Passive aktif sih secara langsung. Nanti Anda bisa latih sendiri. Kalau bingung nanti bisa ditanyakan ke saya lagi. Gak apa-apa. Nah, kalau di sini adalah bentuk pasif yang memakai be dan harus memakai
yang memakai by tadi. Nah, boleh dikatakan yang memakai agent. Jadi pelakunya siapa? Agent, pelaku, bukan agen rahasia ya. Agent 007 gitu kan. James Bond. Nah, kalau ini with agents. Alasannya kenapa di situ agentnya harus atau pelakunya itu harus dituliskan? Nah, salah satunya kenapa? Karena dia adalah specific person. Ya, itu kata lainnya strong agent. Yang itu berkaitan dengan tokoh. Ya, tokoh penting, tokoh terkenal, tokoh ilmuwan gitu kan. Itu harus wajib ditulis. Ya, seperti ini. Many movies have been made by Steven Spielberg. Ya, tokoh perfilman. Ya, many of the actresses' gowns are designed by Ralph Lauren. Ditulis karena dia desainer terkenal ini. Ya, strong agent dia. Begitu. Ya, memang harus ada. Dan kalau seperti itu biasanya kata-kata yang dipakai di sini di bawah di. Nah, ini. Sorry. Nah, ini. Jadi jika Anda di pasif Anda menggunakan kata-kata kerja seperti ini, made, discover, invented, design, build, wrote, paint, or compose, Anda wajib menyantumkan by oleh siapa orangnya. Ya, tuh. Nah, itu tokoh penting yang menemukan, yang membuat, yang merancang, ya, yang melukis, ya. Paint ini lukis, wrote itu menulis, bisa surat, bisa nanti karya sastra gitu kan. Compose itu menulis lagu biasanya, musik, ya. Seperti itu biasanya akan memakai by. Jadi kata-kata ini pasti melibatkan agentnya gitu di dalam itu. Ya, itu. Jadi itu penggunaan by di pasif alasannya. Kenapa? Karena itu memang tokoh yang penting dan wajib ditulis. Karena penting orangnya gitu. Sedangkan yang tidak dituliskan tadi ada 3 tadi ya, semua orang udah tahu dia tidak penting gitu ya. Dan belum diketahui siapa pelakunya. Tapi di sini memang dia tokoh harus ditulis. Menggunakan by. Jadi kalau ini mudah terlihat. Nah, sekarang ini nih. Latihan lagi nih. Nanti ditulis di chat seperti tadi ya. Fill in the blank with the active or passive voice of the verb in parentheses. Use the tense indicated. Jadi Anda melengkapi kalimat itu dengan kata yang sudah disediakan, dengan mengubah kata yang disediakan. Tapi hati-hati, nanti ada 2 pilihan. Bentuknya aktif atau pasif. Ada 2. Ya. Dan tentu saja nanti yang membedakan apa? Bentuk kata kerja yang dipakai. Contoh, I saw an old movie on TV last night. Di sini kata dasarnya sih, kata kerja dasarnya sih. Verb satunya sih. Terus di pasifnya pas. Aktif atau pasif? Maknanya aktif, maka dipakailah dia bentuk saw. Karena dia aktif. Tapi di contoh kedua, the movie was filmed in black and white. Ini pas. Ya, tapi bentuknya aktif atau pasif? Nah, lihat dulu the movie. Oh, dia objeknya. Ya, receivernya di depan. Oh, berarti ini pasif nih, fokusnya kan movie. Tadi kan di sini movie objek. Dia dipindah ke sini ke depan. Dan dia jadi pasif. Maka dia pas, to be-nya apa pas? Ada was, ada were, lihat movie-nya tunggal jadi was. Terus diikuti oleh verb 3. Sedangkan yang ketiga, it ini apa? It ini masih movie tadi ya gitu. Tapi dia future. Nah, terus show. Nah, future kalau dia future passive will be, show-nya jadi shown. Past participle begitu. Udah dari jauh ya.
Nah, oke. Ya, lihat dulu. Oke. Nomor 1, cepet-cepetan ya. Hati-hati, cepet tuh belum tentu betul ya. Bagja, Raditya, ya enggak pendek nih. Ferry, bisa panjang. Ferry. Ketiga, are going to rent. Number 3, will rent. Okay. Number 2, had been made. Had been made. Okay. Had been made. Gimana jawabannya beda nih? Oke, kita tunggu dulu ya, lihat dulu nih satu-satu. Kita cek dulu ya, lihat banyak banget yang jawab misalnya. Oke. Tapi perhatikan bentuk aktif pasifnya, hati-hati. Oke, nomor 4, art design. Nah, oke, lihat, nah, cocokkan sekarang banyaknya. Oke, nomor 1, ya benar. Nomor 1 yang betul rekan dia, Dani ya. Armate. Hore. Hati-hati itu armate yang teliti ya. Present dia pasif. Kenapa are? Karena many movies ya itu tadi. Ada yang tanya tadi. Kalau was made itu pasif. Kan di sini udah contohnya apa? Itu apa? Kalau was itu past. Ini kan present. Tinggal present to be-nya apa? Ya are katanya. Terus kalau dia pasif, make verb 3-nya apa? Made. Oke. Number 2. Present perfect. Oke, very betul. Iya, very betul nih. Ya. Nah, present perfect. Nah, Steven Spielberg has made present perfect. Good. Number 2 correct. Okay, and number 3. Number 3. Oke, are going to rent or we rent, correct ya. Raka betul. Future ya. Oke, future active. Number 4 ada nomor 4. Oke. Verawang designs Raka Nagarina. Verawang designs beautiful dresses. Oke. Raka dia betul. Radit no, pasif itu. Kalau pasif nanti Verawang dirancang, nggak bisa. Ya. Verawang designs. Jadi Anda tinggal menambahkan S saja di situ. Present. Oke ya, be careful. Number 5. Nomor 5 tadi mana tadi? Oh, nomor 5 belum ya? Oke. Oke. Have been made. Number 5. Oke, belum ada ya. Saya, Pak. Coba. Oh ya, di bawah-bawah. Oke, Raka lagi ya. The actress wore a dress that almost Was bukan pak.
Yes, was. Bukan were ya kan, tapi was. Karena apa? Bajunya berapa? Bajunya satu doang. Iya. Dia cuma pakai baju satu aja, nggak rangkep-rangkep. Iya betul itu, hati-hati. Jadi was-nya, jadi teliti aja nanti ya. Very good ya, nice try. Thank you. Good was ya tadi ya, sudah dibetulkan tadi, ditambahkan. And number 6, very jawabannya who wrote the music for the movie. The music was written. Yes, correct. Very good. Correct. Yeah, very correct. Nomor 5 masalah tuh, jawab nomor 5. Jadi the actress. Oh iya nomor 5 itu past continuous ya, bukan were Iya. tapi was wearing. Betul hampir miss saya. Ya. Tapi is-nya bukan is tapi was ya. Was ya, saling melengkapi aja tuh. Jadi yang nomor 5 yang betul adalah, thank you Mas Ferry ya. The actress was wearing a dress that was designed. Was wearing that was designed. Yes, correct kayak itu. Ya, itu. Betul sekali ya. Hampir saya kelewatan. Ya kalau nggak teliti itu. Oke, itu ya. Thank you ya. Very good, seperti itu. Jadi yang memang harus berhati-hati di situnya. Kalau kita miss saja bisa salah gitu. Walaupun maknanya masih bisa ditangkap ya, tapi dalam penulisan atau tata bahasanya salah. Itu yang nanti kalau di konteks resmi hati-hati. Itu memang perlu dilatih. Nah, thank you, very good. Ya, terima kasih Maulidan, Ferry, Raka, Muhammad Aditya, Radhi Bagas, ya kan? Mas Muhammad Bagja, terima kasih. Will buy. Ya, oke. Ya, nice try. Oke, itu untuk latihannya sedikit. Ya, itu nanti memang harus seperti itu. Nah, terus kalau nanti di kalimat kan, kalau kita bicara objek tidak hanya satu, bisa lebih dari satu, dua. Nanti ada tipe nanti namanya indirect object dan direct object. Nanti semua itu bisa dipastikan tergantung fokusnya. Jadi tinggal Anda cermati aja. Oh, kalau indirect objectnya dijadikan subjek kalimat seperti ini. Terus was given an award. Nah, bedanya di sini nanti. An award-nya kan tertulis. Tapi kalau an award-nya dijadikan subjeknya, nah was given, nah Spielberg-nya di sini, tapi ditambahkan tuh ini nih yang ini. Nah, itu perlu dilatih sih. Kalau dengan mengulang-ulang itu nanti Anda bisa paham dengan sendirinya. Jadi karena di kalimat itu ada dua objek. Mereka memberi Steven Spielberg hadiah. Oh, penghargaan. Hadiah itu murah banget. Penghargaan. They gave Spielberg an award. Jadi Spielberg indirect object, award-nya direct object, objek langsung. Karena yang diberikan, yang menerima objek tidak langsung, indirect object. Itu logikanya gitu ya. Mau dibolak-balik sama saja gitu. Tapi ada perubahannya nanti. They gave an award to Spielberg, gitu aja sih. Kalau they gave Spielberg an award, nggak perlu tuh. Itu ya. Dan biasanya yang nanti memiliki to object adalah kata-kata kerja di sini. Jadi verb that use to objects nanti ini. Nah, oke. Bring something to somebody kan gitu. Give something to somebody. Give somebody something kan gitu. Terus perubahannya jika nanti dari subjek ke objek ini ya, ini yang kadang di sini yang kadang bingung. Jadi yang ada itu by him ya, bukan by he. Yang ada itu by her ya, bukan by she. Yang ada itu by them ya, bukan by they ya. Jadi setelah by itu pakai objek, atau kalau dia dipakai sebagai objek kalimat, pakailah kata ganti ini sebagai objek gitu. Ya, itu pesan
pesannya untuk kata ganti. Dan yang terakhir ini kadang kita menemukan ya, ada yang mengatakan he was shot, ada yang mengatakan he got shot, maknanya sama. Yang membedakan adalah, nah setelah was shot ada penggunaan by, setelah get shot tidak. Nah itu saja sih sebenarnya. Dua-duanya boleh dan benar sama maknanya, tapi beda penulisannya sedikit. Gitu. No? Dan hati-hati. Dan biasanya yang menggunakan get itu adalah kata-kata kerja seperti ini. Got shot, got killed, got injured, got wounded, got paid, got hired, fired. Ya, dikontrak, dipecat, diistirahatkan, ditinggalkan bisa. Pick, diambil, caught, ditangkap, dan ya diselesaikan, send, dikirim, stolen, dicuri. Nah ini biasanya pakai get kalau namanya. Nah itu biasanya kayak gitu. Itu informasi tambahannya ya, supaya Anda nggak bingung. Ini kok pakai by, ini kok enggak. Ya, karena was shot itu pakai by. Kok got shot enggak. Itu aja yang membedakan. Nah ini latihan lainnya untuk Anda mungkin mau latihan pakai got gitu kan. Seperti itu. Get mocked. Oke. Okay. Jadi itu untuk yang get. Nah, iya get mock juga bisa. Yang penting kan gitu. Istilah intinya begini, kalau dia pakai get, ya nggak usah pakai by. Seperti itu. Kalau Anda mau lebih fokus ke siapa yang mengejek, Anda was mocked by, nah gitu. Pilihannya begitu. Jadi kalau Anda he got mocked by, salah malahan. Tapi kalau pakai mocked, pakai terus di apa jelaskan siapa yang mengejek, pakai was, pakainya begitu sistem. Gitu. Pilihannya ada dua. Prinsipnya gitu ya. Karena mungkin Anda ingin fokus pada yang ngejek itu disebutkan gitu, yang pakai was mocked, gitu, ya kan? Itu persepsinya gitu ya. Itu kalau pakai mocked, itu ya Mas Muhammad Aditya. Jadi get mocked bisa, tapi nanti nggak pakai by. Tapi kalau nanti Anda pelakunya yang ngejek siapa mau disebutkan, pakailah was mock. Itu tepatnya begitu. Oke, itu ya. Ya, itu ya pembahasan kita tentang pasif. Ya, seperti saya katakan tadi, nanti setelah ini saya akan memberikan Anda mini test untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan kapanpun, yang penting nanti dicoba untuk dikerjakan karena ini waktunya juga sudah mau selesai. Nggak mungkin saya meminta Anda untuk langsung 5 menit kerjakan gitu ya. Anda kan harus pelajari lagi. Seperti itu. Jadi nanti silahkan dikerjakan. Kalau ada waktu senggang, Anda bisa sambil membaca-baca materinya kembali, sambil Anda mengerjakan itu boleh ya. Untuk mereview juga yang sudah Anda pahami dari sini, ya kan? Seperti itu. Dan jika nanti Anda yang ingin ditanyakan, ya bisa nanti ditanyakan berkaitan dengan materi hari ini. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau dan di sini ada banyak latihan yang belum saya bahas juga ya. Nanti bisa silakan dicoba-coba untuk dikerjakan. Oke, itu sedikit. Dan untuk mini testnya nanti saya melalui Google Classroom ya. Silakan nanti dibuka Google Classroom. Jika teman yang nggak bisa, nanti minta linknya aja ke teman yang lain. Yang penting intinya adalah silakan dikerjakan. Ya pernah nanti bermanfaat bagi Anda. Dan tentu saja yang setiap latihan yang saya berikan itu saya masukkan scoringnya. Nah, sebisa mungkin bagus. Jadi jangan asal ngerjain, dan saya harapkan di situ sih. Latihan, tapi itu latihan yang penting sekali. Ya, ya, ya. Jangan dicuekin lah maksudnya gitu. Sambil Anda buka-buka lagi catatannya atau
melihat materinya kan bisa. Karena saya nggak batasi waktunya, yang penting Anda kerjakan, tapi tetap itu masuk data saya untuk penilaian. Itu aja sih. Oke, I think it's enough ya, cukup ya. Dan sekali lagi jika memang nanti ada yang mau ditanyakan, silakan menanyakan melalui WhatsApp group. Ya, thank you for your time, and I hope this is your last lecture for today ya, kuliah terakhir. So you can have rest, ya kan, sudah bisa istirahat. Okay, thank you very much for today. Thank you for your participation. I'm happy that a lot of you can participate in this meeting and also participate in the exercises. Thank you very much, guys. Okay, I appreciate it. Really, really appreciate it. Okay, thank you very much, and I hope I'll see you in the next meeting. Thank you, and have a nice day. Bye-bye. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. You're welcome. Bye-bye. Makasih, Pak. Jangan lupa kerjakan mini testnya ya. Siap. Thank you, sir. You're welcome. Bye.